Penyiangan dilakukan pada umur padi 3 minggu dan setelah umur padi 6 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video sebelumnya Elsa sudah menyampaikan tentang bagaimana cara budidaya tanaman padi sampai pengairan persemaian. Di video kali ini Elsa akan melanjutkan tentang pengolahan tanah lahan sampai akhir. Pengolahan tanah lahan untuk menanam padi. Pengolahan tanah sawah dengan cara tradisional yaitu pengolahan tanah sawah dengan alat-alat sederhana seperti sabit, cangkul, bajak, dan garuk yang semuanya dilakukan oleh manusia atau dibantu oleh kerbau dan sapi. Sedangkan pengolahan tanah sawah dengan cara modern yaitu pengolahan tanah sawah yang dilakukan dengan mesin, dengan traktor, dan alat-alat pengolahan tanah yang dapat kerja sendiri. Selanjutnya pembersihan lahan. Sebelum dicangkul, lakukan pembersihan dari jerami dan rumput. Jerami dan rumput dijadikan kompos. Jangan melakukan pembakaran jerami dan rumput karena dengan dibakar zat nitrogen yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya pencangkulan. Sebelum dicangkul, lahan sebaiknya direndam air dahulu selama 24 jam agar tanah lunak dan rumput-rumput membusuk. Perbaiki pula pematang-pematang yang bocor. Selanjutnya pembajakan. Jika tidak dicangkul bisa dibajak. Lakukan penggenangan sawah kurang lebih 24 jam sebelum dibajak. Pembajakan dapat dilakukan dari tepi atau tengah dulu. Usahakan bajak membuat tanah terbuka dengan kedalaman 12-20 cm. Pembajakan berfungsi mematikan rumput dan jerami. Selesai dibajak, sawah digenangi air selama 5-7 hari untuk mempercepat pertumbuhan sisa tanaman dan tanah. Selanjutnya penggaruan. Kurangi air pada sawah sebelum digaruk hingga cukup membasahi bongkaran tanah. Penggaruan tanah dilakukan berulang-ulang. Hal ini agar rumput terbenam dan mengurangi perembasan air ke bawah. Setelah penggaruan selesai, sawah digenangi lagi selama 7-10 hari. Setelah itu lakukan pembajakan kedua agar tanah rata dan pelumpuran sempurna. Selanjutnya pemilihan bibit. Bibit yang siap dicabut yang berumur 25-40 hari tergantung jenisnya, berdaun 5-7 helai. Sebelum persemaian, tanah digenangi air 2-3 hari agar tanah lunak dan memudahkan pencabutan. Caranya 5-10 batang kita pegang menjadi satu, kemudian ditarik ke arah badan kita. Usahakan batang jangan sampai patah atau putus. Bibit yang telah dicabut diikat dengan ikatan besar untuk memudahkan pengangkutan. Bibit yang sudah dicabut harus segera ditanam, jangan sampai bermalam. Lakukan penanaman menggunakan larikan ke kanan dan ke kiri dengan jarak 20 x 20 cm. Jarak 20 x 20 cm dilakukan agar mudah dalam penyiangan dan pemupukan. Dengan berjalan mundur, tangan kiri memegang bibit dan tangan kanan menanam. Tiap lubang 2 atau 3 batang bibit dengan kedalaman 3 atau 4 cm.
Penanaman dilakukan tegak lurus, jangan sampai miring tanamannya. Dalam menanam jangan terlalu dalam dan jangan terlalu dangkal agar tanaman tidak mudah hanyut dan memiliki tunas banyak. Selanjutnya, pengairan sawah. Air merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan padi di sawah. Air yang dialirkan ke sawah hendaknya dari sungai karena air sungai terdapat lumpur dan kotoran yang bermanfaat bagi padi. Buatlah lubang masuk air dan lubang keluar air. Lubang pemasukan dan lubang pembuangan hendaknya tidak dibuat lurus agar lumpur dan kotoran yang di bawah arus bisa mengendap di sawah tersebut. Jika tanaman padi berumur 0-8 hari, dalamnya air kurang lebih 5 cm. Tanaman padi berumur 8-45 hari, dalamnya air kurang lebih 10-20 cm. Tanaman padi yang sudah membentuk bulir dan mulai menguning, dalamnya air kurang lebih 25 cm. Setelah itu air dikurangi sedikit demi sedikit dan 10 hari sebelum panen sawah dikeringkan terlebih dahulu agar padi masak serentak. Untuk selanjutnya, penyiangan dan penyulaman. Setelah penanaman, apabila ada tanaman yang mati, segera diganti atau disulam. Lakukan pula penyiangan agar tidak ada rumput yang tumbuh di sekitar padi. Penyiangan dilakukan pada umur padi 3 minggu dan setelah umur padi 6 minggu. Selanjutnya, pemupukan. Pupuk alam diberikan 7-10 hari sebelum tanam. Contoh pupuk alam yaitu pupuk hijau, pupuk kandang, dan kompos. Pupuk buatan diberikan setelah tanam. Contoh pupuk buatan yaitu ZA atau urea DS atau TS dan ZK. Selanjutnya, cara panen. Keringkan sawah 7-10 hari sebelum panen. Gunakan sabit tajam untuk memotong pangkal batang. Simpan hasil panen di suatu wadah atau tempat yang dialasi. Selanjutnya, perkiraan produksi. Dengan penanaman dan pemeliharaan yang intensif, produksi bisa mencapai 7 ton per hektar. Yang terakhir, pasca panen. Perontokan dapat dilakukan secara manual atau mesin. Pembersihan hasil panen dengan diayak. Jemur gabah selama 3-4 hari selama 3 jam per hari sampai kadar airnya 14%. Penyimpanan dimasukkan dalam karung bersih, jangan berdekatan dengan beras agar tidak tertular hama beras. Demikian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesuksesan membersamai kita semua. Amin.